Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Karno. Ya, Saya Muhammad Rasyidul Wahid, mewakili kelompok 3 Angkatan 23 peserta laksar CPNS Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2022. Ingin sedikit bertanya-tanya sama Bapak mengenai apa sih wawasan kebangsaan, apa sih bela negara. Mohon untuk memperkenalkan Bapak dulu, silakan. baik, terima kasih. Saya Kapten Ahmad Tarsono, jabatan Pasir Kodim 07 Pekalongan. Bagi saya, untuk wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita bangsa Indonesia untuk mengetahui baik sumber daya alam, sumber daya manusia, yang tujuannya adalah untuk pertahanan dan keamanan untuk bangsa Indonesia. Kalau menurut Pak Karsono sendiri, bela negara itu yang seperti apa sih? Bela negara untuk saat ini memang sangat dibutuhkan karena untuk di masa sekarang ini bangsa Indonesia khususnya sangat perlu, karena tantangan yang kita hadapi adalah baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar, yang betul-betul perlu, baik dari mulai generasi muda sampai kita semua wajib untuk membela, khususnya untuk bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Kalau menurut Pak Karsono sendiri nih, kira-kira kegiatan apa yang berkaitan dengan Pak Karsono yang biasa lakukan sehari-hari tentang bela negara dan wawasan kebangsaan? Untuk kegiatan kita yang rutin kita laksanakan itu setiap hari Senin kita melaksanakan upacara, di mana dalam upacara itu banyak hal-hal atau yang bisa kita petik dari apalagi upacara bendera itu. Jadi kita menghargai, menghormati para pendahulu pejuang kita yang dengan bersusah payah rela berkorban nyawa, harta, dan jiwa untuk mempertahankan khususnya bendera merah putih dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk generasi muda ya sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, yaitu diantaranya di sekolah-sekolah juga tidak lepas dari upacara bendera itu, yang tujuannya untuk kita mengingatkan kembali perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Terus ini nih Pak, terkait beberapa isu yang ada di dunia sekarang, yang ada di Indonesia, kira-kira menurut Pak Karsono nih, isu apa sih yang paling mengancam tentang kesatuan negara Republik Indonesia ini sendiri? Kira-kira isu apa? Isu yang berkembang untuk sekarang adalah isu kita masih ada dari saudara-saudara kita yang ingin memisahkan dari negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana mungkin perlu kita semua untuk sama-sama kita memberi pengertian atau bahwa negara kita dari Sabang sampai Merauke adalah satu negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu kita pertahankan, kita bangun bersama-sama. Terus dari isu itu kira-kira hal apa sih yang menurut Pak Karsono bisa kita lakukan untuk istilahnya meminimalisir isu itu berkembang atau semakin menjadi marak di masyarakat? Agar untuk meminimalisir itu, ya tentunya kita perlu, yang pertama kita jiwa nasionalisme kita, kemudian untuk kemungkinan ada ketidakseimbangan antara mungkin yang di wilayah barat maupun yang di timur,
kita sama-sama mendorong untuk khususnya kesejahteraan, kemudian sumber daya manusia juga perlu kita tingkatkan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih terpencil. Mungkin itu. Baik, terus dari Pak Karsono sendiri, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk kami para generasi muda agar supaya bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menjaga satu kesatuan negara Indonesia ini tetap utuh? Yang pertama, kita harus cinta dulu kepada negara kita, khususnya negara kesatuan Indonesia. Kemudian kita cintai produk-produk dalam negeri, artinya kita tidak sudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Kemudian kita sama-sama membangun bersama-sama baik di seluruh sektor, walaupun kita masing-masing punya ini masing-masing peran masing-masing. Ada yang di militer, ada yang di sipil, ada yang di mana, ya tetap tujuannya satu, yaitu untuk kemajuan negara ini. Cukup itu mungkin ya Pak, kira-kira interview kita hari ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama-sama sudah bersedia untuk diinterview. Semoga apa yang Pak Karsono tadi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Utami Kurniasari, perwakilan dari peserta Latsar Gelombang 6 Angkatan 23 dari kelompok 3 tahun 2022. Saat ini saya sedang berada bersama salah satu responden untuk wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya Bu, saya meminta izin kepada Ibu mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah, Mbak. Oh ya Bu, terima kasih. Silakan Ibu bisa perkenalan dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neng, perwakilan dari masyarakat. Terima kasih. Langsung saja ya Ibu Nuning ya. Menurut Ibu nih, wawasan kebangsaan itu apa ya Bu ya? Menurut saya sebagai seorang ibu rumah tangga, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara yang berdasarkan kecintaan sebagai warga negara, tentang kecintaan kita terhadap negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang tentunya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk penerapannya sendiri Bu, sebagai ibu rumah tangga, gimana sih Ibu menerapkannya dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Sebagai seorang ibu rumah tangga, tentunya penerapan kecintaan kita terhadap warga, terhadap negara, kita awali dulu dengan kecintaan kita terhadap keluarga, terutama kepada anak, kepada suami, di mana kita dalam satu keluarga itu harus saling menghormati, saling menyayangi. Lagi nih Bu, ada nggak Bu pesan untuk generasi milenial sekarang ini supaya tetap bisa menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Untuk para generasi milenial atau generasi yang zaman sekarang adalah generasi yang bebas mengungkapkan pendapat, mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Pesan kami sebagai generasi tua mungkin ya, kita tetap harus menumbuhkan kecintaan kita dulu terhadap bangsa dan negara, untuk kemudian kita apresiasikan, kita buktikan kepada negara bahwa jangan terlalu gampang terpengaruh dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus tetap menumbuhkan, melestarikan kecintaan kita, kebudayaan kita sebagai warga negara. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam Kak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Saya mau wawancara kepada adik tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik Kak.
Untuk itu adik bisa langsung memperkenalkan diri, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Pulatur Jana. Saya mahasiswa salah satu universitas swasta. Saya semester 3 dan usia saya 20 tahun. Terima kasih atas waktunya adik untuk menjadi narasumber saya dalam wawancara ini. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang adik ketahui tentang bela negara dan wawasan kebangsaan? Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita yang dilandasi akan kesadaran kita sebagai warga di suatu negara. Dan bela negara itu sendiri menurut saya tekad, sikap, perilaku, dan tindakan kita sebagai warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, dan persatuan negara dari suatu ancaman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk membela negara itu apa sih? Implementasi yang kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa yaitu saya aktif dalam berorganisasi dan saya sering melakukan olahraga dan senantiasa saya dapat menjaga kesehatan jiwa dan raga saya. Hal kecil tersebut menurut saya itu merupakan salah satu langkah awal untuk saya bisa membela negara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Menurut adik, isu apa sih yang dapat menjadi gangguan, hambatan, dan ancaman untuk negara kita pada saat ini yang terjadi di masyarakat? Menurut saya, isu yang sedang terjadi di masyarakat saat ini yaitu maraknya berita yang tidak benar atau hoax yang takutnya lama-kelamaan akan menjadikan perpecahan, perselisihan antar kehidupan bermasyarakat. Menanggapi maraknya berita hoax tersebut, apa sih kontribusi adik untuk meminimalisir tersebarnya berita yang tidak benar di dalam masyarakat? Baik Kak, kontribusi yang saya bisa berikan yaitu kita tidak menyebarluaskan berita yang tidak valid atau berita hoax tersebut, dan sebaiknya apabila kita ingin memberitakan informasi, kita perlu cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Menurut saya itu adalah langkah awal untuk kita bisa meminimalisir adanya berita hoax yang terjadi di masyarakat saat ini. Baik, terus pesan apa yang dapat adik sampaikan kepada generasi milenial, kepada generasi Z yang ada pada saat ini untuk dapat membela negara dalam kehidupan sehari-hari? Pesan saya sebagai generasi milenial, saya ingin mengajak seluruh rekan-rekan saya, pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bisa sebagai penerus bangsa, kita bisa aktif dalam pembangunan. Terima kasih Dek atas waktunya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya Kak, sama-sama ya. Ya, untuk itu saya izin pamit sekalian. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Dek atas waktunya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya Kak, sama-sama ya. Ya, untuk itu saya izin pamit sekalian. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam Kak. Setelah kelompok 3 melakukan wawancara kepada responden yang kita pilih secara acak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, dapat disimpulkan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulannya yaitu menumbuhkan rasa bela negara sangatlah diperlukan bagi bangsa Indonesia saat ini. Setiap warga negara mempunyai peran masing-masing untuk ikut andil dalam berkelangsungan bernegara. Bagi generasi muda adalah generasi emas bagi para penerus bangsa saat ini. Mulailah dari hal yang terkecil untuk bisa ikut membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini.